to the genital. Send me automatic cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding some place that we friends, I was just that. No feelings but I feel like you lost that. Oke, ini kolamnya teman-teman ya, ukuran 15 meter kali 15 meter. Ini kita panen dengan 1000 kilo ya teman-teman ya, 1000 kilo di satu kolam ini ya teman-teman ya. Ini prosesnya kita melakukan panen, dan di sini saya mau membahas tentang estimasi keseluruhan ya, keseluruhan keuntungannya ya dalam satu kolam ini. Ini saya mau buat rinciannya ya teman-teman, dari benih, harga benih, dari pakan sampai harga pakan, semua biaya listrik, vitamin dan lain-lain mau saya bahas di satu video ini ya teman-teman ya, agar teman-teman tahu berapa keuntungan dalam satu kolam ya, satu kolam dengan isi tebar padat 2000 ekor ya, 2000 ekor di kolam tanah. Ini dia proses panen kita, dan lanjut ini mau saya ulas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, ini saya ulas dulu ya. Untuk di kolam ukuran 15 meter kali 15 meter di kolam tanah kita ya. Ini untuk bibit ikan itu kita beri tebar 2000 ekor ya teman-teman. 2000 ekor dengan harga ya. Ini dengan harga 1.200 per ekornya, jadi dalam 2000 ekor ini kita mendapatkan harga 2.400.000 ya. Mendapatkan harga 2.400.000 untuk benihnya saja. Jadi di sini saya buat pembukuannya ya, estimasi pembukuan di kolam tanah ya. Omset keuntungan nanti berapa kita akan ketahui ya. Oke, untuk pakan PF800 itu sudah naik harganya ya, 195.000 ya teman-teman. Itu kita menghabiskan 2 sak ya, 2 goni ya. Karena kan kapasitas ikannya 2000 ekor ya. Ini ikannya sangat kecil-kecil ya teman-teman ya. Masih menggunakan pakan PF800 ya. Itu kita habis sebanyak 2 sak ya. Sudah baru itu kita lihat ya, kita angkat ikannya ya. Kita lihat perkembangan ikannya sudah bisa apa belum dia memakani pakan yang 1 mili ya. Jadi setelah habis 2 sak, ikan itu kita lihat sudah mampu ya, sudah mampu atau sudah bisa memakan pakan 1 mili. Kadang ada yang nanya, bang, di usia berapa ikan pergantian pakan ya? Dia tidak tergantung usia ya teman-teman ya. Istilahnya pada saat 1 bulan itu sudah bisa kita pantau ikan kita ya. Kita ambil atau kita tangguk dulu rata-rata ukurannya seberapa. Kalau ikannya sudah kita lihat sudah pantas dia memakan pakan 1 mili, udah langsung kita ganti aja pakan yang 1 mili. Jangan kita harus tunggu usia berapa ya. Dalam per bulan itu kita lihat pembesaran ikannya. Jadi pada saat 1 bulan ikannya sudah layak untuk makan pakan 1 mili, baru kita langsung kita gantikan ke pakan 1 mili. Lalu setelah dia makan pakan 1 mili, karena ikannya sudah terlanjur besar di pakan PF800 tadi ya, langsung kita habiskan 1 mili tadi, langsung pindah ke min 2 ya. Ke min 2 karena ikannya sudah besar-besar, nanti takut kita makannya jadi terlalu kecil, pakan itu pun tidak bagus untuk ikan kita ya teman-teman. Jadi ini pakannya langsung ke min 2 itu harganya sebesar 315.000 ya. Untuk min 1-nya 300.000, dan untuk min 3-nya yang di 781 itu udah 320.000 ya teman-teman ya. Udah 320.000 di sini ya. Kita kebetulan ya dapat harga 320.000 itu pun karena kita belinya dalam per 1 ton. Kita langsung ke pabriknya ya. Langsung ke pabriknya, kita pakai pickup, langsung beli ke pabrik di Kimstar Medan ya. Jadi kita beli per ton dapat harga spesial 320.000 ya. Dapat harga murah. Lalu terus ya, 320.000 sebanyak 4 sak ini untuk min 3-nya. Sebanyak 4 sak. Setelah habis itu baru kita pakannya, kita ganti lagi pakannya. Pakai pakan Alfit ya. Karena di sini kan kita mau menghemat betul biaya pakan itu ya. Karena pun kita memang ada formula untuk ikan gurami ini agar ikan itu bisa mendapatkan protein yang cukup ya, mendapatkan protein yang cukup dengan pakan yang murah ya. Seperti yang sudah saya buat pembibisan itu ya, pembibisan menggunakan susu Frovat atau susu whale milk ya, whale milk ya. Lalu ada lagi vitamin
vitamin dari produk Booster. Vitamin dari produk Booster. Jadi kalau teman-teman ikuti video saya itu sudah pasti tahu ya, untuk pembibisan pakan Alfit ini pakai vitamin ya, vitamin dari Booster. Bisa teman-teman cari aja di toko-toko pakan ya, banyak tuh dijual. Lalu kita pakai susu Frovat ya, ada lagi susu pakan ternak untuk ikan ya, whale milk itu ya. Lalu kita berikan lagi pakai Yakult ya, pakai susu Yakult. Lalu pembibisan yang umum kita pakai juga probiotik EM4 dan molase dicampur. Itu sudah banyak yang tahu kalau untuk pembibisan yang umum tadi saya bilang EM4 dan molase. Perbandingannya 1 tutup botol dan 1 sendok makan itu untuk 1 kilo pakan. Sama juga kalau susu apanya ya, susu Frovatnya itu 1 sendok makan untuk 1 kilo pakan. Jadi 1 sendok makan takarannya 1 kilo pakan. Semuanya sama. Kalau bedanya di susu Yakult aja ya. Susu Yakult itu dia 1 botol ya, 1 botol untuk 1 kilo pakan. Jadi seperti itu. Saya rasa sudah cukup jelas kalau untuk pembibisannya ya di pakan kita ini. Ini pakan Alfit ini protein hanya 16% ya teman-teman. Hanya 16%. Jadi kita genjot dengan ramuan-ramuan yang kita buat tadi, dengan susu Frovat ya. Lalu dengan yang tadi saya bilang ya. Nah, nanti saya terlalu banyak berulang-ulang, banyak juga yang komentar, "Bang, videonya terlalu banyak diulang-ulang ya." Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Ini untuk pakan Alfitnya harganya 155.000 untuk 25 kilo per saknya. Ya, 25 kilo. Jadi harganya 155.000. Jadi kita bisa hemat kos di sini, teman-teman. Bisa hemat kos. Jadi ini pakan Alfitnya habis sampai kurang lebih sampai dengan 800 kilo ya, teman-teman. Ini pakan Alfitnya aja. Lain dengan pakan 781-nya lagi belum dihitung. Ini belum lagi pakan yang kita berikan secara alami ya, teman-teman. Karena kita memang benar-benar menghemat ya. Ini kelanjutan pakannya tadi ya. Tadi nggak cukup di sebelahnya, ini dia kelanjutan estimasi pakannya. Oke, di sini ada juga vitaminnya ya. Vitamin seperti yang saya bilang tadi, vitamin dan lain-lain itu biayanya sekitar 500.000 ya. Lalu biaya listrik kan, kadang kita di usia 5 bulan itu saya lakukan pergantian air ya, karena kan, atau grojok ya, karena kan di kolam tanah itu nggak perlu kita buang airnya, langsung aja kita grojok atau kita isi air yang baru agar ikan itu dapat stabil ya kualitas airnya. Apabila hujan lebat pun itu kita grojok. Jadi biaya listriknya itu habis 500.000. Ini panennya 10 bulan ya teman-teman ya. Obat-obatan seperti vitamin, lalu ada buah mengkudu ya. Itu sebanyak 500.000 juga untuk perawatan kita ya, perawatan air, perawatan ikannya ya teman-teman. Jadi ini transport lagi ya, transport kita untuk mencari apa ya, daun ya, pakan alternatif untuk ikan kita seperti kangkung ya. Kangkung, daun ubi, dan beberapa daun lompong yang kita tanami di sekeliling kolam kita. Jadi lebih mudah kita mengambil pakan-pakan alternatifnya. Oke, ini. Jadi untuk total modal kita ini ya, total modal semua dari pakan, dari benih, sama estimasi ininya ya teman-teman ya, obat-obatannya ya. Itu semuanya itu habisnya 9.480.000 untuk di 1 kolam tanah ya. Itu udah semua ya teman-teman ya. Udah kita hitung dari bibit ya, bibit 2.400.000, semua ini pakan, semua kita hitung ya teman-teman ya. Di sini hasilnya ya, hasil perhitungannya di sini semuanya ya, itu 9.480.000. Jadi kalau teman-teman punya kolam 15 meter kali 15 meter itu dapat diisi 2.000 ekor ikan gurami ya. Dapat diisi 2.000 ekor ikan gurami ya. Dengan estimasi biaya yang harus dikeluarkan 9.480.000 itu untuk pakan pabrikannya dan pakan alternatifnya lagi. Gitu kita cari sendiri ya. Jadi biaya yang dikeluarkan segitu 9.480.000. Lalu untuk hasil gurami di 1 kolam ini ya, yang kita panen di awal video tadi, itu hasilnya dapat 1.000 kilo teman-teman. Dapat 1.000 kilo diborong oleh apa ya, tengkulak ya, atau agen ya, atau agen. Jadi ini hasilnya, hasil ikan kita dapatnya itu sebanyak 1.000 kilogram.
Lalu dia borong semua dengan harga jual 30.000. Sebenarnya kalau kita mau ecer lagi ya, kita alihkan lagi ke kolam pancing kita, harga itu 36.000. Lalu kalau kita mau ecer lagi ke beberapa restoran kita itu harganya sampai 40.000 di Medan ini, teman-teman. Sudah tinggi sekali 40.000 ya. Tapi karena memang ya budget yang kita keluarkan itu sudah sangat besar sekali, 9 juta lebih, hampir 10 juta ya teman-teman ya. Budget yang kita keluarkan, kita tidak mau lagi menahan ikan tersebut. Karena kalau kita tahan lagi ikan itu, kita akan lama memutarkan ke kolam-kolam kita yang sebelahnya. Jadi kita mau ambil cepatnya saja teman-teman. Mau ambil cepatnya saja untuk di kolam-kolam kita kan banyak ya. Kolam tanahnya yang sirkulasi ada 10, yang air tenang ini ya, tanpa sistem ini ada 3 kolam. Lalu di kolam betonnya lagi, ya, lalu ada di kolam terpalnya lagi. Jadi takut kita tidak bisa berputar ya. Jadi kita lakukan pemborongan aja. Nah, jadi untuk ini hasilnya tadi ya, hasilnya 1000 kilo ya. Sebenarnya lebih ya, sekitar 1050 kilo hasilnya teman-teman. Lebihnya itu ya. Jadi lebihnya itu kita bagi-bagi lagi karena kita kasih pun juga ke agennya ya, lebihnya untuk angka kematian ya. Sekitar 20 kilo kita berikan ke agennya agar supaya orang itu bisa mendapatkan keuntungan lebih juga ya. Karena pun kita nggak boleh serakah kalau sudah mendapatkan ikan ya, sudah mendapatkan ikan atau hasil ikan itu yang berlimpah. Karena di sini perawatan kita bagus ya, perawatan kita bagus, ikan pun tidak ada yang sakit atau yang mati karena kita lakukan perawatannya sangat luar biasa, sangat intensif. Dan perlu kan ketahui di 2000 ekor ini ya, di 2000 ekor benih ini mendapatkan kita lebihan atau mendapatkan bonus bibitnya itu sekitar 200 ekor. Jadi sebenarnya di satu kolam ini kita mendapat lebih 200. Jadi 2200 sebenarnya. Makanya kita mendapatkan hasil tadi ya. Hasil tadi 1000 kilo, 1050 kilo sebetulnya ya. Semuanya kita total hasil timbangan itu 1050 kilo. Jadi yang 30 kilo kita bagi-bagi, yang 20 kilo kita berikan ke agen. Karena untuk tambahan dia, untuk bonus lah. Jadi kita mendapatkan itu harga di 30.000 ya, harga di 30.000 ya. Lalu kita mendapatkan 30 juta ya teman-teman ya. Sangat luar biasa di usia 10 bulan sudah panen ya. Sekilo 2 ekor rata-rata, ada yang 8 on dan ada yang hampir 1 kilo bobotnya. Karena di sini pakannya tercukupi, pakan alternatifnya tercukupi. Jadi semua tercukupi, bobot ikan sangat cepat besar. Jadi kita mendapatkan di sini 30 juta ya. Untuk di satu kolam tadi 15 kali 15 meter, tebar 2200 ekor ya. Tebar 2200 ekor, itu 200 ekornya bonus ya. Lalu keuntungan bersihnya kita kurangi tadi di modal awal 9.480.000 ya. Ini di modal awal tadi. Modal awal tadi 9.480.000. Jadi kita kurang ya, kita kurang modal ini, modal awal tadi. Jadi keuntungannya teman-teman sangat luar biasa di sini ya. Keuntungan bersihnya ini kita mendapatkan 20.520.000. Jadi di dalam satu kolam 15 kali 15 meter itu keuntungannya 20 juta ya teman-teman ya. Itu selama 10 bulan ya. Saya rasa kalau dengan estimasi 10 bulan itu keuntungannya sangat kecil ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat bulatnya ya, kita lihat nampaknya besar ya. Padahal kita merawat ikan ini dalam 10 bulan. Dan kunci-kunci suksesnya yaitu perawatan air yang saya lakukan pada saat 5 bulan pertama ya, rahasia-rahasianya. Jadi teman-teman pelajari dulu ya rahasia-rahasia dari kita. Mudah-mudahan bisa teman-teman pelajari dengan baik dan bisa terjun nanti ke budidaya ikan gurami ini ya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya ya, atau estimasi pembukuan budidaya gurami di kolam tanah tebar 2000 ekor atau 2200 ekor ya. Jadi segitulah yang dapat saya sampaikan ya, atau seginilah yang kita dapatkan keuntungannya. Oke, salam sukses dari saya pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.